Shalom, saya Stefanus Evala STMM CGCAE. Saya membuat proyek perubahan dengan judul Strategi Pencegahan Korupsi Sigap di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil pengukuran IPK Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 baru mencapai 2,532, sedangkan nilai capaian MCP tahun 2023 adalah 85,01. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal. Oleh karena itu, maka langkah-langkah strategis yang diambil adalah dengan optimalisasi pencegahan korupsi melalui strategi pencegahan korupsi sigap di pemerintah Provinsi NTT. Saya mendapat dukungan dari berbagai pihak antara lain. Semoga sukses Pak Inspektor dan mudah-mudahan kita semua merasakan manfaat dari keberlanjutan. Kami dari Satgas Korsup 25 KPK, saya Dian Patria selaku Kasatgas mendukung program PKM 2 Pak Stefala Inspektur Provinsi NTT melalui sigap. Saya anak penjabat sementara Bupati Sumba Barat. Saya Legabis Priasera, penjabat sementara Bupati Ngada. Saya Samuel Harundaka, SPMSI, penjabat sementara Bupati Malaka. Saya Linus Lucy, SPD MPD, penjabat Wali Kota Kupang. Saya Padang Maksombo, penjabat Bupati Rotendao. Saya mengapresiasi dan menyatakan dukungan penuh. Dalam mewujudkan proyek perubahan terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan jangka pendek terdiri dari 11 tahapan. Yang kedua, tahapan jangka menengah terdiri dari 7 tahapan. Ketiga, tahapan jangka panjang terdiri dari 5 tahapan. Tahapan jangka pendek. Yang pertama, membuat tim efektif proyek perubahan. Kedua, koordinasi dengan stakeholder kegiatan. Kami telah melakukan koordinasi dengan BPKP terkait 3 pilar dan 5 dimensi dan 12 indikator IPK. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan KPK RI terkait 8 area pencegahan korupsi dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Yang ketiga, menyusun draft peraturan gubernur tentang efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahapan yang keempat dan kelima, menyusun draft surat keputusan gubernur tentang tim percepatan peningkatan capaian MCP serta tim percepatan peningkatan IPK Provinsi NTT. Tahapan yang keenam, melakukan pembuatan aplikasi strategi pencegahan korupsi atau sigap. Langkah pertama yang dilakukan, mengidentifikasi data yang dibutuhkan, yaitu IPK dan MCP. Berikutnya, pembuatan aplikasi berbasis web untuk mudah digunakan dan pemantauan data secara real time, responsif, dapat diakses oleh perangkat daerah. Selanjutnya pada tahapan yang ketujuh, menyusun petunjuk teknis penggunaan aplikasi pencegahan korupsi atau sigap. Tahap yang ke-8, rapat pengenalan aplikasi sigap pada tim percepatan dan instansi terkait. Setelah dilakukan rapat internal tim percepatan, dilanjutkan dengan ekspos awal aplikasi sigap kepada Satgas Korsupka Wilayah 5 KPK RI bertempat di Gedung Merah Putih Jakarta dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ekspos awal bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait fungsi dan pemanfaatan aplikasi sigap. Oh, dari sini yang ternyata Bapeda masih 2% isinya. Saya masih 0. Mungkin kalau belum ada ya. Pada milestone yang ke-9, launching dan pilot project aplikasi sigap. Launching aplikasi sigap dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT serta 10 perangkat daerah dan diikuti oleh KPK RI dan izin Kemendagri secara daring. 3, 2, 1.
itu hadir inilah aplikasi Sigap strategi pencegahan korupsi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Sigap, aplikasi strategi pencegahan korupsi. Kegiatan ini dipublikasi oleh media massa online, diantaranya Pos Kupang, Metro News NTT, Hak Rakyat Online, serta media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram. Setelah dilakukan launching, tim efektif melakukan pendampingan pelaksanaan pilot project aplikasi Sigap di 10 perangkat daerah. Kapan saja melalui www.sigapntt.id.go.id. Aplikasi Sigap telah mendapatkan. Pada tahap yang 10, yaitu menyusun draft PKS antara Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ICW terkait program pendidikan anti korupsi. Selanjutnya pada tahap akhir tahap 11 adalah membuat laporan pelaksanaan proyek perubahan. Laporan pelaksanaan PKN 2 disusun dalam bentuk newsletter dilengkapi dengan lampiran pelaksanaan milestone, tahapan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tahapan jangka menengah, jangka panjang yang berhasil dilaksanakan pada jangka pendek antara lain: 1. Bimbingan teknis atau workshop kepada tim percepatan peningkatan nilai EPK Provinsi NTT dan percepatan peningkatan capaian MCP Provinsi NTT tentang penggunaan aplikasi Sigap. Yang kedua, pengesahan peraturan gubernur. Rancangan peraturan gubernur tentang kebijakan IEPK telah diserahkan ke Biro Hukum untuk diproses. Ikuti asistensi terkait penetapan peraturan gubernur tersebut bersama PLT Biro Hukum dan tim perancang peraturan pada Biro Hukum serta Provinsi NTT. Pada poin yang ketiga, yaitu penandatanganan lembar komitmen bersama dengan para inspektur kabupaten kota dalam rangka peningkatan pencegahan korupsi melalui EPK dan MCP. Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan dihadiri oleh Kepala BPK, Kepala BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Kabupaten Kota Seprovinsi NTT, dan Kepala Perangkat Daerah Seprovinsi NTT. Milestone pada tahapan jangka menengah yang keempat yang telah dilaksanakan adalah seminar pendidikan anti korupsi. Seminar ini melibatkan akademisi dari Universitas Nusa Tenggara Kupang, Universitas Widya Mandira Kupang, dan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, serta para kepala sekolah SMA, SMK, SLB se-Kota Kupang. Selanjutnya dilaksanakan juga sosialisasi pendidikan anti korupsi, dilaksanakan bagi seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Kupang, serta SMA Kristen 2 Lentera dan SMA Keberbakatan Olahraga Kota Kupang. Yang kelima, perjanjian kerjasama program pendidikan anti korupsi. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama antara ICW, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dan LSM Bengkel APEK NTT. Bersamaan dengan kegiatan ini, diskusi publik urgensi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Yang keenam, peningkatan sinergitas antara APIP, APH, dan antara APIP DPRD Provinsi NTT. Peningkatan sinergitas dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota di Provinsi NTT dalam kapasitas Inspektorat Daerah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, di antaranya atas permintaan Kejari Manggarai, Kejari Belu, dan Kejari Flores Timur, serta pemberi keterangan ahli dalam persidangan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Sigap. Di samping itu, peningkatan sinergitas juga dilakukan dengan DPRD Provinsi NTT, yaitu telah diserahkannya laporan hasil pemeriksaan pada salah satu SMK atas permintaan DPRD Provinsi NTT. Adapun milestone pada tahapan jangka panjang yang telah dilaksanakan adalah peningkatan nilai EPK dan MCP di Provinsi NTT. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2024 memanfaatkan aplikasi Sigap, nilai IEPK sebesar 3,524 meningkat dibandingkan hasil penilaian oleh BPKP tahun 2023 sebesar 2,532.
Sedangkan penilaian NCP oleh KPK RI pada bulan November 2024 telah mencapai 52, meningkat secara signifikan dibandingkan capaian bulan Oktober 2024 sebesar 30,0. Nilai ini terus akan ditingkatkan hingga akhir Desember 2024 dengan memanfaatkan aplikasi Sigap. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sigap!